Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, jamaah mumtaz Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang saya baca tadi, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 187, 86 ya, 186 ya, 186. Allah memberitahukan kepada kita, memberikan rumus kepada kita, memberikan kunci rahasia kepada kita, kalau seandainya kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maksudnya bertanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku Allah dekat. Nah, jadi kita paham, tahu dari ayat itu bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Makanya siapa dekat dengan Allah, dekat bersangkutan dengan orang yang berusaha mendekatkan diri. Tetapi jika seseorang itu menjauh dari Allah, Allah pun juga akan menjauh. Maka tidak salah kalau seorang musisi, yaitu Bimbo, mengatakan, jika aku dekat maka Allah dekat, kalau aku jauh maka Allah akan jauh. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam ayat itu fa inni qarib. Jadi Allah itu sungguh dekat dengan kita. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Qaf itu adalah surat yang ke-50. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan kepada kita, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan sesungguhnya kami Allah lebih dekat dari urat leher nadi kalian. Urat nadi leher kalian. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Tapi jangan sampai dikatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Nah, itu keliru. Allah sudah punya tempat tersendiri. Allah bersemayam di ars. Tapi kenapa bisa dekat? Karena itu Allah sangat kasih sayang kepada hambanya, maka dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berusaha mencari, akan berusaha mendekati orang-orang yang dekat dengan beliau, yang berusaha mengingat beliau dengan sebanyak-banyaknya, dzikron katsiro.
memohon kepada beliau. Maka disebutkan di dalam ayat tersebut, disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya Allah akan mengabulkan setiap permohonan hamba kalau mereka bermohon, mereka berdoa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi jaminan bahwa ketika seorang hamba itu memohon kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Bahkan di dalam surat Al-Ghafir, surat yang ke-40, atau sering ada yang menyebut surat Mukmin, bahwa Allah juga menyebutkan di dalam sebuah ayat, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu sungguh sangat hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hambanya memohon, Allah itu malu kalau tidak mengabulkannya. Oleh karena itu, ini kesempatan yang baik bagi kita. Kita harus tahu kapan waktu-waktu yang makbul ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas kapan waktunya kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Allah yang pertama, bahwa Allah kalau bertanya tentang Allah, Allah itu dekat. Dan Allah akan mengabulkan semua permohonan hambanya ketika hamba itu memohon kepadanya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah kalian semua bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Jadi kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah jamin bahwa Allah akan kabulkan. Tapi sekali lagi, bahwa untuk Allah mengabulkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Nah, di sini ada kata falyastajibu li. Yaitu syarat pertama, dia harus memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak taat kepada Allah, ya tidak ada jaminan akan dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu syarat yang pertama. Jadi syaratnya adalah betul-betul memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya berusaha menjalankan rukun iman dengan sebaik-baiknya, kemudian menjalankan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian menunaikan sholat. Itu adalah bentuk bahwa kita patuh terhadap kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menunaikan zakat. Insya Allah kita tunaikan pada kesempatan hari ini atau beberapa hari berikutnya, terutama adalah zakatul fitri. Ya, zakat fitri itu adalah tuhrotan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Yaitu untuk membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang lagot, dari kata-kata yang tidak ada bermanfaat, dari perbuatan sia-sia, dan apa yang penting adalah tu'matan lil fuqara atau lil masakin. Jadi, dan sebagai sarana untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian setelah bersyahadat, kemudian sholat, menunaikan zakat, ya, gitu. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, itu adalah kewajiban. Jadi ini adalah fardu
bagi setiap muslim, terutama adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Itu termasuk salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan. Oleh karena itu setiap muslim harus punya cita-cita bisa melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Hanya saja syarat yang terkait dengan masalah zakat dan juga haji itu sangat tergantung apakah dia istita'ah atau tidak. Ada syarat lainnya. Jadi yang pertama syaratnya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memenuhi kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, wal yu'minu bi, yaitu beriman kepadaku, meyakini Allah adalah zat yang maha kuasa, yang maha agung, yang harus kita dahulukan, yang harus kita jadikan tempat kita memohon, yang harus kita jadikan sebagai tempat bergantung, dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur, zat yang maha kuasa, zat yang maha membimbing, dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus yakin, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan rukun iman. Maka insya Allah itu akan menjadi sarana Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa kita diijabah, maka syarat pertama adalah memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah sungguh-sungguh, beribadah dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kemudian yang kedua adalah betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kapan kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang jelas banyak waktu-waktu yang insya Allah ijabah bagi kita. Yang jelas pada sekarang ini, momen sekarang ini adalah momen yang paling tepat, paling luar biasa. Pertama, saat ini Allah sedang memberikan ujian kepada kita dengan adanya ta'un, wabah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memohon. Ketika Allah memberikan wabah, maka kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya, memohon kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah akan memberikan ijabah atas doa kita semua. Apa doa-doa yang perlu kita lakukan di saat adanya wabah? Yang pertama adalah memohon dengan doa yang dulu pernah juga saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sampai 3 kali. Kemudian yang berikutnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Juga 3 kali. Kemudian yang lain lagi adalah dengan lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus. Kemudian supaya kita diberi kesehatan, dihindarkan dari wabah itu, tambah lagi doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Didhamirkan juga boleh. Artinya kita memohon bukan hanya untuk kita, tapi dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, keluarga besar kaum muslimin, muslimat
mukminin mukminat di seluruh dunia. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita berbanyak saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita memperbanyak doa seperti itu, mudah-mudahan Allah segera angkat musibah ini. Dan di saat ada musibah itu pun sebenarnya kesempatan bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di mana kita harus berdoa atau kapan kita harus berdoa? Yaitu antara azan dan iqamah. Itu waktu makbul, waktu ijabah untuk berdoa. Jadi kalau ada muadzin kemudian mengumandangkan azan, ya, panggilan gitu, maka sela-selanya antara azan dan iqamah adalah waktu yang istijabah, waktu yang makbul untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang terbaik ya adalah berdoa, memohon pada Allah dengan penuh harap, tidak usah keras-keras, cukup didengar oleh diri kita sendiri, tapi tetap harus dilafalkan. Itu adalah adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus pakai pengeras suara. Jangan sampai mengganggu saudara kita. Cukup didengarkan oleh diri kita sendiri. Itu adalah waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga adalah sehabis sholat fardu atau sholat sunnah. Oleh karena itu, ketika kita habis sholat, maka jangan langsung pergi gitu. Allahumma lantas jalan gitu ya. Tapi baca doa dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian baru kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang sangat luar biasa, istijabah. Allah jamin kepada kita kalau kita bisa melakukannya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika kita berada di dalam sebagian malam, ya, di waktu malam gitu ya, terutama adalah sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah waktu istijabah. Sehingga kalau kita bisa bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malu kalau tidak bisa mengabulkan permohonan hambanya. Karena di dalam hadis qudsi disebutkan, jika hambaku itu mendatangi aku dengan berjalan, maka Allah menyambutnya dengan berlari. Jika seorang hamba mendatangi dengan secengkal, maka Allah akan sedepat dan seterusnya. Jadi itu balasan Allah kepada hamba-hambanya yang betul-betul sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, kapan waktu kita istijabah dikabulkan oleh Allah? Ketika kita berada dalam keadaan dizolimi oleh orang lain. Dizolimi oleh kekuasaan umpamanya. Maka saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memohon dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika kita berada di Masjidil Haram. Ketika kita menunaikan ibadah haji. Jadi nanti ada tempat-tempat yang istijabah di Raudhah gitu ya. Kemudian ketika wukuf ya. Dan juga ada beberapa waktu ya yang itu betul-betul Allah ijabah. Sehingga kita harus mohon sebanyak-banyaknya, jangan sampai kita sia-siakan. Baiklah saudara-saudaraku, satu lagi yang itu dalam keadaan Allah pasti mengabulkan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Maka kita kesempatan saat ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak permohonan gitu ya. Yang sekarang lagi sempit mohon diluaskan, yang sekarang lagi sakit mohon disembuhkan, yang sekarang lagi menempuh studi mohon dimudahkan ya, disukseskan gitu ya. Baik bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat ya. Yang belum mendapatkan
jodoh segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Sungguh sangat luar biasa kesempatan kita yang baik ini. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja kajian kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memotivasi kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.